Pemirsa, tim gabungan dari kepolisian menemukan sejumlah temuan baru dari proses evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Di posko utama evakuasi JICT-2 Tanjung Priuk, Jakarta, sejumlah temuan baru dari hasil evakuasi dan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dikumpulkan. Tim ini berhasil menemukan sejumlah bagian tubuh korban serta 53 properti yang terdiri dari bagian pesawat seperti dinding pesawat, ekor, pelampung, dan juga sejumlah properti kecil lainnya, termasuk pakaian korban. Temuan-temuan ini selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh tim KNKT dan tim DVI Polri. Dalam operasi evakuasi hari ini, tim SAR gabungan juga memfokuskan pada bagian besar pesawat lainnya dan pencarian black box atau kotak hitam yang lokasinya sudah ditandai oleh tim SAR sebelumnya. Dan sampai sore ini kami berhasil mengumpulkan dari TKP ada 14 yaitu potongan tubuh. Setelah itu ada 53 properti. 53 properti terdiri dari bagian potongan serpihan dari bagian pesawat. Setelah itu ada pelampung, setelah itu ada baju-baju, dan juga ada serpihan-serpihan dari bagian pesawat. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, sementara itu proses identifikasi jenazah terus dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Polri dengan mengumpulkan data antemortem dan juga postmortem. Dalam proses tersebut, sejumlah keluarga yang menyerahkan data ke RS Polri tak kuasa menahan sedih kala harus jalani proses memilukan ini. Kesedihan mewarnai proses penyerahan data korban tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 di posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai menyerahkan data, keluarga korban menangis tak kuasa menahan sedih menghadapi tragedi ini. Petugas kepolisian yang berjaga di posko langsung menenangkan keluarga korban. Sementara itu, hingga Senin pukul 3 sore, tim DVI Rumah Sakit Polri sudah menerima 19 kantong jenazah, beberapa kantong properti, dan 40 sampel DNA keluarga korban. Seluruh DNA dan data antemortem akan dicocokkan dengan temuan jenazah yang sudah tiba di RS Polri. Ada juga nanti rekam medis dari korban sebelum meninggal dunia. Ya. Kalau ada sidik jari mungkin dari dokumen-dokumen yang ada, ijazah dan lain sebagainya, itu kan pasti ada sidik jari dari korban. Itu akan digunakan nanti oleh tim ya untuk mencocokkan sidik jari yang ada pada antemortem dengan sidik jari yang ditemukan contohnya pada postmortem. Itu akan sangat membantu. Jadi dokumen apapun yang bisa menjelaskan korban sebelum meninggal dunia itu sangat bermanfaat bagi tim DVI. Hasil sampel DNA yang diterima tim antemortem DVI RS Polri ini dipastikan akan bertambah seiring kedatangan 13 perwakilan keluarga terdekat korban asal Pontianak yang tiba di Jakarta dari pagi hingga sore ini. Upaya pengambilan sampel DNA dan juga data antemortem juga dilakukan dengan sistem jemput bola ke sejumlah keluarga korban yang berada di sejumlah daerah. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita doakan terbaik. Semoga arwah khususnya bagi sejumlah jasad atau potongan tubuh yang ditemukan dapat beristirahat dengan tenang. Tapi bagi yang belum ditemukan, kita masih terus optimistis terhadap nasib yang paling baik akan para korban. Begitu pula yang diharapkan oleh keluarga penumpang pesawat. Mereka berharap proses pencarian petugas dapat membuahkan hasil yang maksimal. Isak tangis Ernawati, istri salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini terus mengalir tak mengira bahwa musibah kecelakaan pesawat menimpa suaminya. Rianto, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang terdaftar dalam manifest pesawat tujuan Pontianak itu hendak bertolak ke Pontianak karena mendapat pekerjaan sebagai tukang. Komunikasi terakhirnya dengan suami saat sebelum keberangkatan untuk meminta doa restu agar selamat dalam perjalanannya. Namun takdir berkata lain, niatnya merantau untuk merenovasi rumah, kini pupus sudah. Pengen berangkat cepet benerin rumah, mas. Pengen bangun rumah sengape. Pengen ngapi rumah sebelah badan sang rantau.
Duka mendalam juga dialami keluarga salah satu pramugara di pesawat Sriwijaya. Yulianto Andika, warga Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, meninggalkan seorang ibu yang kini tengah sakit. Bagi keluarga, yang terpenting adalah proses pencarian penumpang dapat membuahkan hasil. Namun mereka meminta agar masyarakat tak menyebarluaskan foto-foto sensitif para penumpang. Petugas dan tim-tim terkait, semoga diberi kelancaran. Dari masyarakat juga mohon doanya. Dan kalau bisa jangan menyebarkan sosial media korban, terus foto-foto sensitif. Posko Krisis Center Sriwijaya Air SJ182 di Bandara Soekarno-Hatta menerima pengaduan keluarga dan kerabat serta memberikan pendampingan agar memudahkan dalam memperoleh informasi. Tim Liputan melaporkan. Ya, di saat teman-teman tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi secara maksimal, pihak KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga terus menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain sudah menerima sejumlah komponen penting, data penerbangan dan transkrip pembicaraan pilot pesawat dengan petugas pengatur udara sebelum pesawat jatuh juga sudah didapatkan. Turbin diduga milik pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini bisa dievakuasi oleh tim gabungan usai ditemukan dari dasar perairan sekitar Pulau Lancang dan Laki Kepulauan Seribu. Temuan turbin ini menambah bagian-bagian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam operasi pencarian sepanjang hari Minggu. Sejauh ini, komponen yang sudah diterima KNKT mulai dari ekor pesawat, peluncur darurat dan beberapa perangkat elektronik instrumen lainnya. Temuan-temuan ini akan dilengkapi dengan data-data penerbangan yang sudah didapatkan KNKT. Kini KNKT masih menunggu upaya tim gabungan untuk menemukan black box atau kotak hitam. Dan sudah mengumpulkan rekaman berikut transkrip pembicaraan antara pilot dengan pengatur lalu lintas udara. Tim juga sudah berhasil mendapatkan data mentah dari data radar pergerakan pesawat, yang ini nanti akan kita kaji lebih lanjut. Sebelumnya, sinyal yang disinyalir berasal dari kotak hitam sempat terdeteksi oleh KRI Rigel. Kini tim penyelam dikerahkan menuju titik sinyal guna menemukan kotak hitam itu. Yang posisinya juga diduga kuat adalah posisi black box yang kita cari. Terbukti dua sinyal yang dikeluarkan oleh black box tersebut terus bisa dipantau dan sekarang sudah kita beri marking. Jika sudah ditemukan, data di kotak hitam akan menjawab sebab kecelakaan. Untuk itu, KNKT pun meminta semua pihak bersabar menanti hasil penyelidikan penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Tim Liputan melaporkan. Dan guna membantu proses pencarian korban pesawat SJ182, Polres Metro Kabupaten Bekasi juga membangun 3 posko penanggulangan. Posko dibangun di Kampung Tagu, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pantai Muara Bendera yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dibuka posko penanggulangan pencarian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Posko yang dibuka oleh aparat Polres Metro Kabupaten Bekasi ini guna membantu pencarian korban termasuk serpihan badan pesawat yang jatuh di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki. Sebab kedua pulau itu berdekatan dengan kawasan Pantai Muara Bendera. Kami menindaklanjuti adanya musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. TNI dan Polri membuat posko untuk menampung temuan-temuan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk, termasuk nelayan, ya, nelayan-nelayan sekitar. Soalnya di sini kan udah terjadinya 2 kali, kemarin ini di Kerawang, dekat juga kan kemari, ke Muara Bendera. Sekarang di Pulau Lancang dekat juga kemari. Soalnya posisinya tengah ini mau Pak. Oh, di tengah-tengah? Iya, pertengahan. Dengan memberdayakan nelayan Pantai Muara Bendera, diharapkan dapat mempercepat proses pencarian. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sholat dan doa bersama dilakukan warga di sejumlah daerah. Selain mendoakan korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, warga juga berdoa agar proses evakuasi berlangsung lancar dan cepat. Sejumlah guru dan karyawan di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya Senin siang menggelar sholat goib berjamaah dan doa bersama di aula sekolah. Sholat dan doa bersama ini juga diikuti para murid di rumahnya melalui daring.
Sholat gaib digelar agar seluruh penumpang Sriwijaya Air SJ182 segera ditemukan dan bisa dievakuasi oleh tim gabungan. Kita itu ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran sosial dalam rangka melatih anak-anak supaya ada kepekaan sosial gitu ya. Kepekaan sosial ketika ada musibah, saudara kita terkena musibah, apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya upload di sosmed, jangan hanya upload terutama di IG, di TikTok maupun di Facebook dan sebagainya. Bukan seperti itu. Sementara itu, doa bersama juga dilakukan oleh lintas organisasi kepemudaan Nusa Tenggara Barat untuk para korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Doa juga diberikan kepada seluruh tim gabungan agar proses evakuasi para korban berjalan lancar dan cepat. Tim Liputan melaporkan. Anda kembali di Muslim Update Acoa TV bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih terus berlangsung. Kita semua berdoa semoga tim SAR gabungan diberi kekuatan, kelancaran dalam proses pencarian dan juga pertolongan ini. Dan pemirsa, untuk membahas peristiwa ini kita sudah bergabung dengan Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat. Ustaz Erik, proses evakuasi seperti kita tahu ini kan masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai pihak. Tim SAR dibantu oleh teman-teman kepolisian dan juga TNI. Dan tadi kita juga sudah melihat banyak temuan dan perkembangan baru yang terjadi. Sebagian keluarga berharap apapun hasil temuan yang penting membuahkan hasil begitu. Nah, Ustaz mungkin ada tausiah terkait berserah diri dalam situasi duka seperti ini. Ya, baik. Pertama, sekali lagi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut prihatin, turut berduka terhadap peristiwa musibah pesawat ini. Tapi insya Allah ya kita semuanya sama-sama berdoa, menyatukan doa. Ya, lebih dari itu juga para relawan ya, para semua orang-orang yang berempati itu juga ikut ya bersama-sama membantu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan alhamdulillah bentuk perhatian inilah ya, support dan doa dari kita semua yang dibutuhkan oleh pihak keluarga. Karenanya tidak bosan-bosan kita perlu memberikan rasa yang kehangatan dalam kekeluargaan, dalam persaudaraan kepada keluarga ya, yang insya Allah sampai sekarang tentu kita juga semua sama dengan keluarga berharap agar supaya keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah, masih bisa diberikan perlindungan ya di dalam musibah tersebut. Namun kita juga semuanya sudah berserah diri ya. Tawakal Allah artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena kita yakin ya insya Allah apapun hal yang ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik bagi diri kita dan diri saudara-saudara dan keluarga kita semuanya. Dan insya Allah semoga yang perlu kita ketahui di dalam Islam, seseorang yang dalam kondisi masuk dalam musibah ya insya Allah meninggalnya ini menjadi syahid ya, karena salah satu yang disampaikan oleh hadis ya oleh Rasulullah SAW bahwa seorang muslim yang meninggal dalam kondisi musibah, dalam kondisi gempa bumi, dalam kondisi kecelakaan yang kemudian tidak dikarenakan bala atau tidak dikarenakan segala sesuatu kelalaiannya, insya Allah semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya di sisinya, dan kemudian diberikan karunia dan rahmat yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau kepercayaan saya, Ustaz, saya meyakini bahwa semua seperti Ustaz bilang, semua kehendak Allah SWT. Kalaupun beberapa korban sudah ditemukan meninggal dunia, itu bukan karena kecelakaan pesawat, tapi hanya caranya saja begitu Ustaz ya. Karena yang namanya nyawa kita, ajal sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Begitu Ustaz. Iya betul ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi artinya semua yang bernyawa, semua yang hidup ini akan menemui ajalnya atau menemui mautnya. Namun ketetapan Allah, kita menemui ajal kita itu dengan cara yang berbeda-beda, dan insya Allah semoga kita husnul khatimah ya, semoga kita berakhir dengan akhir yang baik ya. Cara apapun ya, apakah itu dalam
musibah, dalam kecelakaan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun, itu kan wasilah, cara ya bagaimana kita menemui ajal. Tetapi semoga akhir yang baik ya. Jadi artinya diterima di sisi Allah segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan dan diampuni dosa-dosa kita. Nah, itulah intinya ya, insya Allah. Semoga keluarga berbesar hati karena tadi yang saya garis bawahi bahwa jika seandainya seseorang dalam keimanan kepada Allah dan mendapatkan musibah, insya Allah matinya pun atau wafatnya atau meninggalnya itu akan kemudian dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.